Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh infrastruktur untuk Indonesia. Tentunya ini akan menjadi penggerak ya, roda ekonomi di Indonesia, baik itu yang berupa infrastruktur di pelabuhan, jalan raya maupun kereta api atau angkutan udara yang lainnya. Pembangunan di Indonesia sangat penting, baik untuk ekonomi maupun untuk kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Sehingga Wika sangat berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Halo, selamat malam. Senang sekali pemirsa Inside Indonesia Infrastructure bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan kita selalu punya tema yang berbeda setiap minggunya tentu saja. Tema kita pada malam hari ini adalah air untuk rakyat. Seperti biasa saya ada di antara tamu-tamu undangan yang sudah hadir di studio JAK TV. Saya sapa dulu Pak Fauzi Idris, Direktur BPSDA Kementerian PUPR. Selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Ini proyek bendungan masih berlangsung, PR masih banyak ya? Benar, masih banyak, Pak. Selamat bekerja tentu saja. Siap. Dan ada juga dari Waskita, di sebelah saya ada Pak Aris Mujiono, Wakil Kepala Divisi 3. Selamat malam. Betul, malam. Pak Aris bawa siapa saja malam hari Wah, ini? ini bawa rombongan banyak ini. Wah, banyak rombongan. Baik, ini ada Pak Muhammad juga, Project Manager Waskita. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ada juga Pak Dino Aryo, Kabak Produksi Waskita. Selamat malam. Selamat malam juga teman-teman yang hadir di studio, luar biasa sekali, ramai sekali. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, ada 3 narasumber yang sudah hadir bersama Pak Dandung, moderator kita pada malam hari ini. Saya punya VT tentang bendungan berikut ini. Bendungan Jati Gede di sekitar wilayah Jawa Barat. Dan di situ juga berpengaruh terhadap Jawa Tengah, sehingga Waduk Jati Gede sangat berperan. Dan tentunya permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada awalnya adalah masalah sosial di samping masalah teknis. Masalah sosial tentunya pembinaan penduduk yang cukup lama karena mengangkut sekitar 70.000 orang. Dan tentunya ini juga menyangkut sesuatu hal yang cukup lama karena dimulai pada tahun 80-an. Tahun 80-an dimulai pembebasan lahan, tetapi intensif baru dimulai pada tahun 2005 dan diselesaikan pada tahun 2015. Proses yang panjang tentunya karena berbagai macam terkait permasalahan sosial dan sebagainya, dan ini telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, Waduk Jati Gede akan berperan terhadap pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi wilayah Jawa Barat, Cirebon, dan sekitarnya. Di samping untuk menangani daerah irigasi, Waduk Jati Gede juga berperan di dalam pengendalian banjir. Seluas 14.000 hektar dapat dikelola dan ditangani dengan baik. Sehingga dengan demikian tentunya akan menambah areal untuk produksi pertanian maupun kebutuhan yang lainnya. Di samping itu, Waduk Jati Gede juga tentunya mempunyai potensi wisata. Bagaimana pembangunan bendungan yang sedang berlangsung ini? Diskusi saya langsung berikan ke Pak Dandung bersama dengan 3 narasumber, silahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat malam pemirsa JAK TV yang berbahagia di rumah. Malam ini kita akan bicara tentang air untuk rakyat. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir malam ini. Saya perkenalkan dulu Pak. Pertama Pak Hari Supra Yogi,
Selamat malam Pak Yogi. Selamat malam. Beliau adalah Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian ada Pak Bambang Rianto. Selamat malam Pak Bambang. Malam Mas Dandu. Apa kabar? Sehat? Insya Allah sehat. Beliau adalah Direktur Operasi PT Waskita Karya. Kemudian yang ketiga Pak Firdaus Ali. Selamat malam Pak Firdaus. Beliau ini dosen di Teknik Sipil UI Pak ya? Di konsentrasi teknik lingkungan dan sumber daya air mestinya ya. Malam ini kita akan berdiskusi hal yang agak besar Pak. Bendungan, kemudian jaringan, sesuatu yang selama ini sangat berlimpah sumber dayanya di Indonesia. Ke Pak Yogi dulu nih Pak saya Pak. Bagaimana sih pemerintah melihat potensi sumber daya air yang ada di Indonesia? Karena kita lihat kalau kita ngomong bisa untuk energi, untuk pertanian, tapi untuk energi kita justru lebih banyak membangun PLTU yang menggunakan bahan bakar fosil Pak. Tapi sebenarnya pemerintah melihat ini sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas Dandung. Saya kira kalau kita bicara air, kita harus melihat potensi sumber daya air yang ada ya. Ya. Sebetulnya di Indonesia ini sangat besar potensi sumber daya airnya. Ya. Ketersediaan sumber daya air itu ada 3,9 triliun meter kubik setiap tahunnya itu. Okay. Kalau kita itu terdiri dari yang permukaan maupun yang bawah tanah. Kalau kita bicara yang permukaan itu ada 2,7 triliun meter kubik setiap tahun. Dan yang bisa dimanfaatkan lebih kurang hampir 700 miliar ya, 699 tepatnya setiap tahun. Yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah itu ya lebih kurang 200 atau 222 miliar meter kubik per tahun. Lah, ini masih kecil Pak ya, antara potensi dengan yang termanfaatkan. Ya kurang dari sepertiganya. Jadi nampaknya ini memang harus selalu dipikirkan untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat semua. Dan kalau kita melihat Indonesia itu kan dari kepulauan. Betul. Dari tiap kepulauan itu ketersediaan sumber daya air beda-beda. Yang paling besar adalah di Kalimantan, itu lebih kurang 28% sendiri, kemudian yang kedua di Papua. Dan untuk Jawa yang memang penduduknya banyak, ini ada kira-kira 6,8. Paling terkecil adalah di Bali dan Nusa Tenggara Timur, itu yang paling kecil sekitar 1,3%-nya saja daripada itu. Kemudian kalau kita melihat ke jumlah penduduk dan kebutuhannya, saya kira Jawa lah yang Jawa yang termasuk yang kekurangan air. Karena di Tapi Jawa jumlah bendungan kan justru paling banyak di Jawa Pak ya? Justru itu nanti saya baru bicara di kebutuhannya. Iya. Di kebutuhan dan ketersediaan. Kira-kira 30 miliar ya setiap tahun itu ternyata kebutuhannya melebihi. Kira-kira 2 kali lipatnya. Begitu juga dengan yang Bali dan NTB. Oleh karena itu inilah merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi ini. Ya. Kebijaksanaan dari kebijakan pemerintah terhadap sumber daya air saya kira tergantung kepada ketersediaan air sendiri. Seperti pulau-pulau yang kekurangan air seperti Jawa ini saya kira membuat suatu tampungan baik itu waduk, bendungan atau waduk, embung atau lainnya, saya kira ini sangat mutlak dibutuhkan. Betul. Saya kira. Ya. Itu. Pak Firdaus, saya sedikit loncat tadi meneruskan biar nyambung. Pak Firdaus, seperti kita ketahui bahwa bendungan di Indonesia yang relatif besar kan hanya sekitar 500-an kalau nggak salah. Kurang lebih saya nggak tahu, mungkin bisa dikoreksi datanya. Sementara kalau kita lihat di India aja Pak, itu 3.200 bendungan. Saya nggak membandingkan dengan Cina atau Amerika, tapi paling tidak itu bisa menjadi gambaran bagaimana kita less care terhadap sumber daya air. Menurut Bapak bagaimana? Benar seperti itu nggak? Saya sambung dulu apa yang saya katakan Pak Yogi tadi gitu, bahwa potensi cadangan air baku global nasional kita itu sebetulnya di atas rata-rata global. Iya. Ya, tadi itu yang 4,9 tadi dibagi dengan jumlah populasi kita, dikurangi dengan evapotranspirasi. Hitungan-hitungan kami di Indonesia Water Institute itu adalah kita setiap kepala itu punya jatah kira-kira 8.200 meter kubik per kapita per tahun. Seharusnya lebih dari cukup. Di atas global itu kan cuma 6.700 ya. Nah, kalau kemudian satu daerah itu di bawah 1.700 itu udah kategorikan scarcity, water scarcity-nya udah sangat tinggi sekali. Gitu. Kita di atas global ya. Nah, tapi persoalannya seperti yang dikatakan Pak Yogi tadi,
pola penyebaran populasi kita itu kan sangat tidak balance. Pulau Jawa luasnya cuma 6,8% dari luas Indonesia, cadangan air tawarnya itu cuma 4,5%, yang membutuhkannya hampir 56%. Kan bayang imbalance-nya tadi gitu kan. Nah, sehingga ini yang membuat ya tantangan terbesar kita bagaimana kemudian ya di Pulau Jawa khususnya ya menyediakan tampungan tadi untuk bisa kemudian memberikan jaminan sekaligus untuk mengendalikan bencana terkait dengan air tadi. Iya. Ya. Lalu kemudian bandingkan ini kita dengan negara lain misalkan tadi kan ya India ya. India gitu atau mungkin China yang jauh lebih banyak. Saya bandingkan dengan India. India itu kira-kira 1.800 bendungan ya kecil dan besar dimiliki. Jepang itu untuk 3.000-an, Amerika 6.100 ya. Nah, China itu 110.000 bendungan besar dan kecil, termasuk yang terbesar itu yang Three Gorges itu ya. Tanya Indonesia berapa jumlahnya? Indonesia itu punya kita cuma 216. 216 saja. 216 tidak ada ribunya, cuma 216 bendungan. Buah gitu kan. Jadi ironis kan, negara dengan beban populasi nomor 4 terbesar di planet ini dan kemudian bayangkan kita punya seperti itu. Nah, sehingga keberanian pemerintahan saat ini membangun 49 bendungan baru, menyelesaikan 16 bendungan yang terbengkalai. Ya, secara akademis ya kita membahas di kampus bahwa ini adalah sebuah kenekatan yang luar biasa. Betul. Kenapa? Sepanjang sejarah Republik ini berdiri 73 tahun, baru sekarang pemerintah itu betul-betul ya melakukan lompatan yang luar biasa. Ya. Walaupun sebetulnya itu belum seberapa. Betul. Kan katakan tadi baru 11% yang baru kita secure dengan kita yang ada saat ini, kira-kira 12 miliar meter kubik yang baru kita kelola ya. Di bendungan yang ada. Lalu kalau kita selesaikan 65 tadi, kita menambah barangkali kira ya katakan sampai 19% nanti totalnya ya dari total ya namanya lahan irigasi yang harus kita supply tadi. Ini masih kecil sebetulnya. Betul, gini Pak Fredka. Ini kan di luar ini kan masalah policy atau political will. Sebenarnya kalau melihat kondisi lapangan, mungkin saya ke waskita yang sudah bangun banyak bendungan. Sebenarnya selain political will, ada nggak sih challenge, hambatan secara teknis mungkin ketika kita membangun, apakah hambatan teknis atau mungkin hambatan sosial budaya gitu ketika melaksanakan pembangunan di Ragnamo misalnya atau di tempat lain. Terima kasih Mas Dandung. Jadi saya menyambung kembali apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus. Jadi memang kami sampaikan bahwa kami sudah mengerjakan bendungan cukup banyak ya, sudah puluhan ya, dengan berbagai macam tipe bendungan ya. Dan saat ini kami juga sedang mengerjakan 10 bendungan. Kalau kita bicara hambatan sosial, sebetulnya kembali lagi kepada hampir rata-rata ya, pembangunan yang kategorinya infrastruktur ini memang nomor 1 itu adalah pembebasan lahan. Lahan masih ya. Dari beberapa bendungan yang kami lakukan pembangunannya, pada saat kami masuk, pembebasan lahannya belum banyak yang bisa dibebaskan, itu pasti akan terhambat. Ya. Tapi kalau pada saat kami serah terima lahan dari Kementerian PUPR, kemudian lahannya sudah banyak yang dibebaskan, maka tidak perlu waktu lama bagi kami untuk men-set up semuanya dan menyelesaikan itu lebih cepat. Yang terjadi di bendungan Ragnamo itu, pada saat kami masuk itu tanah yang dalam genangan itu sudah kurangnya hanya 50%. Tetapi Kementerian PUPR ini dalam waktu hanya 3 bulan sudah mampu melakukan pembebasan sehingga kami tidak perlu menunggu lama untuk mengatur segala sesuatunya, resources yang kami punya untuk menyelesaikan pembangunan itu. Jadi Ragnamo ini dari tahun jamak 5 tahun yang harus kami selesaikan, dan pada saat itu Pak Presiden secara khusus meminta kepada kami untuk bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Tapi karena Kementerian PUPR, kemudian juga ada Balai Bendungan dan ada juga Komite Keamanan Bendungan, sehingga kami berkoordinasi dengan baik dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan itu hanya 2,5 tahun. Jadi setengah tahun lebih cepat dari apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Jadi sebenarnya secara engineering, secara teknis sebenarnya kan nggak ada problem gitu Pak Firdaus ya? Kembali ke political will dan policy Pak. Saya kembali ke Pak Yogi. Sebenarnya sekuat apa sekarang itu didorong gitu? Ya, saya kira pemerintah sangat mendorong. Kalau kita tadi melihat ketersediaan air di tampungan, yang di tampungan, kita itu kalau lihat angkanya baru 50. Ya. 50 meter kubik per kapita. Gitu. Kalau kita bandingkan, kita itu baru di atas Ethiopia. Ethiopia itu 38 meter kubik per kapita. Thailand juga, Pak, ya? Thailand itu di atas kita itu 1.200
Luar biasa. Meter per kapita ini sangat luar biasa. Oleh karena itu pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan itu punya visium PUPR 2030. Itu akan membangun tampungan termasuk 65 nanti akan ditambah lagi. Yang 65 akan selesai tahun 2023. Kemudian yang visium 2030 akan mencapai 120 meter kubik per kapita. Masih jauh juga, tapi inilah tantangan yang terus akan kita lakukan untuk membangun tampungan-tampungan air. Ya, Pak. Dalam rangka ketahanan air yang mendukung kedaulatan pangan, kedaulatan energi tadi. Oke Pak, nanti kita lanjutkan diskusinya. Mbak Ayu, ini kita seru sekali. Betul. Ternyata antara potensi yang dimanfaatkan masih kecil lagi. Kita lanjutkan nanti segmen berikutnya. Nanti kita lanjutkan di segmen 2 tentang pembangunan bendungan. Tetaplah bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh